Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media belajar. Media belajar adalah segala bentuk alat, sarana, atau bahan yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan menarik. Media belajar berfungsi sebagai perantara antara guru dan siswa untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih mudah dipahami. Fungsi dari media belajar yang pertama, membantu menjelaskan konsep yang abstrak. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang ketiga, membantu siswa lebih mudah mengingat dan memahami materi. Yang keempat, menyediakan pengalaman belajar yang konkret. Yang kelima, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Contoh dari media pembelajaran, yang pertama, gambar, yang kedua, poster, yang ketiga, diagram, yang selanjutnya, papan tulis, rekaman suara, video pembelajaran, alat peraga, dan media digital. Jadi, itu semua merupakan sebagian dari media belajar. Pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat semua ya. Berangkat sekolah? Bagus. Gimana, udah berdoa belum? Belum ya? Ya udah. Pokoknya dipimpin berdoa dulu ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, sini ibu akan membahas tentang papan perkalian yang udah ibu bawa. Nih, ibu bawa papan perkalian ya. Jadi di sini ibu akan menjelaskan tentang cara kerja papan perkalian yang ibu bawa ini. Ada yang udah tahu? Belum ya? Ya udah, nanti ibu jelasin lagi ya. Jadi ini papan perkalian ya. Di sini ada 10 kotak. 10 kotak ini nanti berisi jawaban dari soal yang ada di atas. Soalnya itu ada kertas lingkaran seperti ini, dan untuk jawabannya itu pakai stik es krim. Stik es krimnya ditaruh di cup. Nih, seperti ini. Jadi di sini di dalam 10 kotak ini untuk jawaban dari soalnya. Jadi ibu bawa apa ini? Ya, lingkaran angka. Angka ini nanti berfungsi untuk soal di papan perkalian ini. Di papan perkalian ini ada 10 kotak. Ini untuk jawabannya. Ibu kasih contoh ya. Contohnya 3 dikali 2. Tiga dikali 2. Kita ambil stiknya itu 3, karena di soalnya yang pertama 3, kita ambil stiknya 3. 3-nya ditaruh di 2 kotak. Jadi di kotak pertama itu berisi 3, dan di kotak kedua itu juga berisi 3. Ini ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi jawaban 3 dikali 2 sama dengan 6. Sama dengan 6. Begini ya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kenapa kok dapatnya 6? Di sini stiknya ada 3 dan kotaknya ada
2. Jadi sticknya itu mengikuti angka yang di sampingnya. Kalau di sini 2 berarti kotak yang digunakan 2. Tapi kalau di sini 3 berarti kotak yang digunakan ini 3. Terus sampai seterusnya. Ini bisa diganti. Misalkan dibalik ya, 2 dikali 3. Berarti isi dari sticknya per kotak itu hanya 2. 2 dimasukkan ke 3 kotaknya seperti ini. Hasilnya juga akan tetap sama 6. Gitu ya. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain? Coba ditanya. Bermaksud ya? Jadi jelasin ulang ya. Nih, di sini contohnya 2 dikali 3. 3 ini itu untuk kotak yang ada di bawah ini, di kotak 10 ini. Jadi 2 stick es krim diletakkan di 3 kotak. 1, 2, 3. Masing-masing berjumlah 2 karena di awal 2. Jadi kita ambil sticknya 2 ya. Sticknya kita ambil 2, kita taruh di kotak ini sebanyak 3 kotak. 2, 3. Jadi hasilnya tetap 6. 2 dikali 3 hasilnya 6. Gitu ya anak-anak. Mungkin ada yang udah bisa? Baik, di sini saya akan mengevaluasi tentang papan perkalian yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan mengevaluasi kelebihan dari papan ini. Yang pertama itu interaktif dan taktik. Karena menggunakan stick es krim sebagai alat bantu visual, membuat anak-anak bisa menghitung secara fisik, bukan hanya menghafal. Yang kedua, menarik dan berwarna. Warna-warna cerah dan variasi bentuk lingkaran menarik perhatian siswa dan mendorong keterlibatan belajar. Yang ketiga, mendorong pemahaman konsep. Siswa bisa memahami makna dari berapa kelompok dikalikan dengan berapa isi tiap kelompok, seperti konsep dasar perkalian. Yang keempat, fleksibel. Angka-angka bisa dipindah-pindah untuk membuat berbagai kombinasi soal perkalian. Jadi nggak cuma satu, tapi banyak angka yang bisa diubah untuk membuat soal perkalian. Cocok untuk anak usia dini. Kenapa kok cocok untuk anak usia dini? Karena dengan visual dan fisik sangat sesuai untuk siswa TK atau SD awal yang masih mengembangkan motorik halus dan logika matematika dasar. Jadi ini cocoknya hanya untuk kelas awal. Yang kekurangan dari papan perkalian ini itu terbatas dalam jangkauan soal yang pertama, karena hanya bisa digunakan untuk angka kecil 1 hingga 10, tidak cocok untuk soal perkalian yang lebih kompleks atau angka besar. Yang kedua, butuh pendampingan guru, karena siswa pemula perlu bimbingan untuk menggunakan alat ini supaya tidak bingung. Yang ketiga, tidak praktis untuk semua situasi, karena kurang efisien digunakan dalam kelas besar atau untuk latihan cepat karena memanipulasi manual. Yang keempat, itu rentan retak atau rusak, karena bahan dari papan perkalian tersebut itu kertas, kardus, dan stick es krim. Dia mudah rusak jika sering digunakan tanpa perawatan. Yang kelima, kurang cocok untuk latihan individu cepat, karena dia lebih cocoknya untuk kegiatan kelompok atau demonstrasi, bukan untuk pengujian kecepatan hafalan. Mungkin itu saja kelebihan dan kekurangan dari papan perkalian
ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.